Alhamdulillah, Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, an-nasiru li awliya'i, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila sawa'a sabili. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufu ila ummatih wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaihi wa ahli baitih, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullah ittaqullaha bimtithali awamirihi wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jum'ah kali ini saya berwasiat khususnya kepada pribadi saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah untuk selalu berusaha sekuat tenaga meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sebenar-benarnya beriman dengan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga dengan usaha yang secara terus-menerus itu kita bisa masuk ke dalam golongan yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan besok bisa lebih baik daripada hari ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, sudah sangat masyhur, sudah sering kita dengar dan juga sudah kita kenal bahwa hari Jum'ah merupakan hari yang paling mulia. Hari Jum'ah mempunyai predikat sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari, A'zamul Ayyam, Akramul Ayyam, hari yang paling agung, hari yang paling mulia. Dan tentu saja karena predikatnya sebagai yang paling mulia di antara hari-hari yang lain, sudah barang tentu di hari Jum'ah mempunyai keistimewaan, keutamaan yang tidak akan kita temukan pada hari-hari yang lain. Keutamaan itu, keistimewaan itu tentu sangat banyak. Dan di antara keistimewaan dan keutamaan hari Jum'ah adalah, yang pertama disebut secara jelas oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa hari Jum'ah itu adalah hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW riwayat Imam Muslim dari hadis dari Abi Hurairah, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul Jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Kata Rasulullah bahwa sebaik-baik hari ketika matahari itu mulai terbit itu adalah hari Jum'ah. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat itu manusia pertama yakni Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jum'ah itu pula Nabiullah Adam alaihissalam dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa fihi ukhrija minha, dan juga di hari Jum'ah Nabiullah Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Siti Hawa diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi pada hari Jum'ah. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah, dan tidak akan terjadi
hari kiamat kecuali nanti akan terjadi pada hari Jum'ah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, itu kemuliaan pertama. Kemuliaan yang lain hari Jum'ah itu adalah tentu, sudah barang tentu bahwa hanya di hari Jum'ah ini kita, khususnya muslim laki-laki dalam kondisi sehat, tidak dalam perjalanan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Dan tentu sholat Jum'ah ini kita tidak temukan kecuali memang hanya ada pada hari Jum'ah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pentingnya sholat Jum'ah ini bahkan ada sekian banyak hadis tentang ancaman Rasulullah terhadap orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat Jum'ah tanpa adanya alasan dan darurat yang dibenarkan oleh syar'i. Misalkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, At-Tabarani dan Imam Ad-Daruqutni, man tarakal jum'ah salasa marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut tahawunan, karena meremehkan, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan menutup mata hatinya. Sanad yang hampir sama dengan riwayat yang berbeda dari hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, man taraka salasa jum'in tahabunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali tanpa atau dengan meremehkan, maka Allah akan mengeraskan mata hatinya. Hadis yang sepadan, sanad yang hampir sama dengan riwayat yang berbeda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man tarakal jum'ah salasan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali tanpa darurat, dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan bencana alam, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam perjalanan, kemudian serta-merta meninggalkan sholat Jum'ah dengan sengaja, taba'allahu ala qalbih, Allah akan mengeraskan atau menutup mata hatinya. Hadis riwayat Imam At-Tayalaisi, man taraka salasa jum'in mutalawiyatin min khairi udrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa uzur, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam perjalanan, tidak dalam bencana alam, atau keadaan lain yang memang dibenarkan secara syar'i, kemudian secara sengaja untuk meninggalkan sholat Jum'ah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, taba'allahu ala qalbih, Allah akan menutup mata hatinya. Dari sekian hadis yang saya tukil tadi, ancamannya adalah taba'allahu ala qalbih, Allah akan menutup mata hati orang yang sering meninggalkan sholat Jum'ah dengan sengaja tanpa darurat. Maka maksud dari taba'allahu ala qalbih, maksud dari ancaman bahwa akan ditutup mata hatinya, sebagaimana dalam salah satu kitab tafsir hadis dijelaskan, maksud dari taba'allahu ala qalbih itu adalah menutup mata hatinya dan menjadikan mata hati itu, mata hati orang tersebut sebagaimana hatinya orang-orang munafik. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jum'ah dengan sengaja, hatinya akan dijadikan oleh Allah sebagai hatinya orang-orang yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah ancaman tentang pentingnya kita melaksanakan sholat Jum'ah, dan jangan coba-coba untuk meninggalkan kecuali memang ada darurat, ada uzur yang dibenarkan secara syar'i. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu hanya seminggu sekali kita melaksanakan sholat Jumat ini, itu hanya ada di hari Jum'ah dan tak akan kita temui pada hari-hari yang lain. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, di antara kemuliaan hari Jum'ah yang lain adalah ada hadis sahih muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna fil jum'ah sa'ah la yuwafiquhu 'abdun muslim wa qa'im yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Kata Rasulullah,
Sesungguhnya di hari Jum'ah itu ada waktu, ada saat, la yuwafiqu abdul muslim, jika seseorang itu kemudian menjumpai waktu tersebut, wa huwa qa'im yusalli, kemudian dia berdiri jumeneng melaksanakan sholat, bersolawat, berdoa, yas'alullahu syai'an, memohon sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah, illa a'tahu iyah, maka permohonannya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alias oleh para ulama. Ada waktu berdasarkan hadis ini yang dianggap sebagai waktu yang mustajab, yang itu hanya ada di hari Jum'ah. Kemudian diteruskan hadis yang lain, wa asyara biyadi yuqalliluha, ketika Rasulullah mengatakan ada waktu yang mustajab itu, Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan beliau, wa asyara biyadi ay yuqalliluha, bahwa waktu yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah sangat sedikit atau sangat pendek. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pertanyaannya kemudian adalah, kapan waktu mustajab yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis muttafaq alaih ini? Kapan waktu mustajab yang jika seseorang memohon kepada Allah pasti akan dikabulkan? Maka kemudian timbul pertanyaan itu, dan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 416 sampai dengan 421 beliau menyatakan, ada begitu banyak pendapat para ulama tentang kapan waktu mustajab yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Oleh beliau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dari sekian banyak pendapat itu beliau mengumpulkan ada dua pendapat yang beliau anggap paling kuat. Di antara pendapat-pendapat itu oleh beliau dikatakan pendapat yang paling kuat adalah pendapat kuat yang pertama, bahwa waktu mustajab yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah dimulai dari duduknya imam di atas mimbar sampai dengan dilaksanakannya sholat Jum'ah. Dalil yang menguatkannya adalah diantaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 2 halaman 314, hiya ma baina ayyatisal imam antuk dosolah, yaitu di antara ketika imam sujud di atas, imam duduk di atas mimbar sampai dengan dilaksanakannya sholat Jum'ah. Rawahu Muslim. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Imam As-Suyuti dan imam-imam yang lain. Beliau mengatakan waktu yang dimaksud itu adalah ketika sholat itu mau didirikan atau sholat Jum'ah itu mau didirikan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ini adalah pendapat kuat yang pertama. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kemudian mengutip lagi, pendapat kuat yang kedua adalah setelah sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyatakan bahwa pendapat kedua ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama atau mayoritas jumhur ilmu ulama salaf, karena memang banyak hadis yang menguatkan pendapat kedua ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua sama-sama kuatnya, dan tentu ada hikmah di balik kenapa Rasulullah tidak secara eksplisit menerangkan kapan waktu mustajab yang ada di hari Jumat itu, sebagaimana Rasulullah juga merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu turun di bulan suci Ramadan. Tentu di antara hikmah adalah sepanjang hari Jum'ah ini kita mungkin diminta oleh Rasulullah untuk lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak meluangkan waktu untuk mendekatkan taqarrub kepada Allah, di samping atau dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Setidaknya hanya di hari Jum'ah ini ketika kumandang adzan itu dikumandangkan, kita diminta oleh Rasulullah untuk selalu bertaqarrub setidaknya di hari Jum'ah ini sampai dengan tenggelamnya matahari. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah, kesehatan zahir dan batin, sehingga mendapatkan apapun kemuliaan di hari Jum'ah. Dan tentu yang paling penting, kita semua ditakdir oleh Allah sebagai hambanya yang tidak hanya bahagia di dunia,
namun juga bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi mil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan man ana bihi wa aslam. Wa hada man kafara bi warqam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adwaran wa adlam. Wa ala mahalum ya syafaati wa akram. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Inna allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ahsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawaghtana wa la khairan illa a'taytana wa la syarran illa kafaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. La ilaha illallah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وإلى ما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.